Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, langsung antum ikut, langsung antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Ustadz pintar telah mengejek apa yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, yaitu berbicara dengan mayit. Mari kita simak riwayat berikut ini, yang dalam bahasa Ustadz pintar, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini adalah perbuatan unik. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 976, diriwayatkan dari Abu Talha, menukil kisah yang terjadi setelah Perang Badar, sampai pada kalimat, beliau berdiri di pinggir sumur, lalu memanggil, yaitu orang-orang Quraisy yang terbunuh, dengan menyebut nama mereka dan nama bapak-bapak mereka. Wahai Fulan bin Fulan, apakah dapat menyenangkan kalian jika kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami adalah benar. Maka, apakah kalian dapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu adalah benar? Perawi hadis berkata, lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah yang kau bicarakan terhadap jasad yang tidak bernyawa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya, kamu sekalian tidaklah lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka. Dari riwayat di atas jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak berbicara orang yang sudah mati. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu dapat mendengar. Bahkan Ustadz pintar tidaklah lebih mendengar dibandingkan orang yang sudah meninggal. Sekarang mari kita simak apa pendapat ulama Ahlus Sunnah tentang talqin. Dalam kitab Talkhis Al-Habir, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 270. Ibn Hajar berkata, perkataannya, yaitu Imam Ar-Rafi'i, disunahkan membaca talqin mayit setelah dikubur. Maka dikatakan kepada mayit itu, wahai hamba Allah, wahai putra dari hamba Allah, ingatlah sesuatu yang engkau keluar ke dunia di atasnya, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, sampai pada kalimat, dan At-Tabrani telah membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Umamah yang berkata, jika aku mati, maka lakukanlah kepadaku apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kami tegaskan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk melakukannya kepada yang mati di antara kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari saudara kalian meninggal dan kalian telah meratakan tanah kuburnya, yaitu telah selesai dikubur, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu berdiri di samping kuburnya dan berkata, wahai Fulan bin Fulana, maka sesungguhnya mayit itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Kami tegaskan, mayit itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Inilah kalimat yang dijadikan ejekan oleh Ustadz pintar. Hai Fulan bin Kitab At-Tazkirah, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Maliki, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Daril Minhaj, cetakan pertama tahun 1425 Hijriah, halaman 343. Al-Qurtubi berkata, guru kami Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, sudah selayaknya mayit ketika dikubur, dia diberi bimbingan untuk menjawab pertanyaan, yaitu dari malaikat, dan menyebutkan hal ini. Katakanlah, Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah Rasulku. Karena mayit akan ditanya tentang hal itu, sebagaimana hadis-hadis telah menyebutkannya di pembahasan yang akan datang. Perbuatan ini juga telah berlaku di tempat kami di kota Cordoba. Di dalam kitab Al-Lubab fi Syarhil Kitab, karya Abdul Ghani
Al-Maidani, salah satu ulama ahlu sunnah yang bermazhab Al-Hanafi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Ilmiyah, halaman 125. Al-Maidani berkata, adapun mentalkinkan mayit di sisi kuburnya termasuk hal yang disyariatkan menurut ahlu sunnah. Kami tegaskan, hal yang disyariatkan menurut ahlu sunnah, bukan menurut Wahabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan mayit itu di dalam kuburnya. Ustadz pintar dan kelompoknya selalu membid'ahkan amaliyah atau perbuatan-perbuatan umat jika hal tersebut tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak pernah dilakukan oleh mereka. Namun dalam hal ini Ustadz pintar malah mencemooh amaliyah yang pernah dilakukan oleh sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kami akan berikan hadiah berupa pernyataan dari imam yang disucikan oleh kelompok Ustadz pintar ini. Dalam kitab Majmu'atul Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 24 halaman 166, Ibn Taimiyah berkata, talqin mayit setelah kematian tidaklah wajib menurut kesepakatan ulama. Tidak pula termasuk perbuatan kaum muslimin yang dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah beliau. Namun hal itu berlaku dari sekelompok sahabat seperti Abu Umamah dan Wasilah bin Al-Asqa. Kami tegaskan, berlaku dari sekelompok sahabat. Dan yang sangat mengherankan adalah Ustadz pintar mencemooh talqin yang menurut mayoritas ulama mazhab Hambali adalah sunnah. Mari kita simak apa yang terdapat dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Insaf karya Al-Mardawi, salah satu ulama ahlu sunnah yang bermazhab Al-Hambali, jilid 2 halaman 548, Al-Mardawi berkata, disunahkan membaca talqin untuk seorang mayit setelah dikubur menurut mayoritas sahabat kami, yaitu para ulama mazhab Hambali. Kami tegaskan, menurut mayoritas ulama mazhab Hambali. Dikatakan di dalam kitab Al-Furu, hal ini disunnahkan menurut mayoritas ulama. Timbul pertanyaan, merujuk kepada imam mazhab ahlu sunnah yang manakah sebenarnya kelompok Wahabi ini? Benar apa yang dikatakan seorang ulama ahlu sunnah dan muhakkik kitab, yaitu Hamzah Ahmad Zain berikut ini. Di dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Az-Zain, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 43. Hamzah Ahmad Zain berkata, kami tidak mengetahui apa mazhab mereka. Mereka mengaku bermazhab Hambali, terkadang mengaku tidak bermazhab. Mereka tidaklah mengikuti mazhab Hambali karena telah menentang Az-Zahabi yang bermazhab Hambali. Mereka tidaklah menetapkan satu mazhab yang jelas untuk dikenali. Sesungguhnya mereka di dalam mazhab seperti ular. Saya akan bercerita tentang tradisi orang NU. Di antara tradisi orang NU itu adalah talqin, bacakan talqin, marabbuka, wa man nabiyuka, dan seterusnya, kemudian ditutup dengan tahlil. Suatu ketika ada orang yang meremehkan tradisi talqin ini. Dia menyampaikan hal ini kepada Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Dr. Idham Khalid, yang pada saat itu pulang dari pemakaman yang beliau membaca talqin. Maka orang ini mengatakan kepada Kiai Idham Khalid, Pak Idham ini melakukan hal yang bodoh. Kemudian Ki Idham mendengar yang demikian, beliau tersenyum. Lalu menyahut beliau, kalau cara berpikirmu demikian, maka ada yang lebih bodoh dari saya. Siapa katanya? Malaikat Munkar Nakir. Ya. Sudah tahu orang ini meninggal, kok masih ditanya? Nah, itu akhirnya orang ini kemudian merasa malu. Ya, beliau tidak mengeluarkan dalil, cuma mengeluarkan logika yang sederhana seperti itu. Orang ini merasa lalu dan meminta maaf kepada Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Nah, bahwa talqin tersebut memang benar adanya, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kalau orang sebelum meninggal itu juga diajarkan talqin supaya ia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ingat mengucapkan
la ilaha illallah di akhir hayatnya, harapannya adalah dia akan masuk surga bighairi hisab. Ini kata para ulama, bahwa orang-orang yang ada di kubur itu bukan berarti mereka tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Diumpamakan seperti halnya kita yang berada di dalam mobil. Dalam mobil itu kacanya kalau dilihat dari depan, dari luar, itu hitam. Yang di luar mobil tidak bisa melihat ke dalam mobil. Tapi yang di dalam mobil tentu bisa melihat yang di luar mobil. Begitulah perumpamaan orang yang meninggal melihat kepada orang yang hidup di dunia ini. Demikian juga ya, bahwa interaksi kita dengan orang yang sudah meninggal itu bisa didengar ya. Maka Rasulullah SAW ketika melewati kuburan, beliau juga mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka ini merupakan ucapan salam kepada penghuni kubur. Ya, kalau penghuni kubur tidak mendengar, mengapa Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum kepada mereka?